Ini sholat ada ruhnya. Kalau dikerjakan dia ada ruh. Ruh sholat itu semakin hari dibuat makin kuat. Dia punya kekuatan untuk menghindarkan diri dari maksiat. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Ada orang sholat kenapa masih berbuat fahsya dan munkar? Berarti sholatnya belum ada ruh. Belum terbina sholat. Teruskan aja, perbaiki sholatnya. Nanti dia akan memberhentikan dosanya sendiri. Itu kan hadis itu. Ya Rasul, si anu sholat tapi masih mencuri. Nggak dibilang Nabi intip. Kalau dia mencuri, tangkap, bawa sini kita potong tangannya. Nggak dibilang Nabi begitu. Apa kata Nabi? Si anu sholat ya Rasul tapi masih mencuri. Suruh dia memperbaiki sholatnya. Nanti satu hari sholatnya akan mencegah dia dari mencuri. Setelah sholat itu ada ruhnya setahun, 2 tahun, 3 tahun. Nanti dia berhentikan sendiri maksiatnya. Cara memberhentikan maksiat yang dibuat orang, bukan maksiatnya diintip, terus ketahuan, dituduh-tuduhkan. Kau begini kau ya, kau begini ya. Nggak perlu, naikkan aja imannya. Ajak dia sholat 5 waktu ke masjid, berjemaah, naik. Nanti dosanya sendiri, dia berhentikan sendiri, nggak, tanpa perlu kita tahu. Karena sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil. Datangkan aja kebenaran pada setiap orang. Nanti orang itu sendiri yang akan menghancurkan kebatilan yang dibuatnya yang orang lain tidak tahu. Begitu. Satu orang masuk Islam, ya Rasul aku mau masuk Islam, bagus, syahadat. Tapi aku ini pemabuk. Terus aku mau masuk Islam tapi nggak mau berhenti mabuk. Enggak dibilang Nabi udah enggak usah jadi Islam. Enggak, Islam lah, Islam lain. Islam tuh dia walaupun berdosa sebesar gunung, sebesar bumi dosanya, kalau ada iman, satu hari keluar juga dari neraka masuk surga. Tapi bagus pun budi pekertinya, kalau dia enggak Islam, dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Nabi milih, ya udah kau Islam, tapi aku tetap mabuk. Oke, kata Nabi, Islam dulu. Aku minta satu hal, kata Nabi. Iya, apa itu? Setiap kau mau mabuk, masukkan satu batu kecil ke dalam gelasmu. Oh, enteng. Oke, siap. Kenapa Nabi bilang begitu? Karena Nabi tahu ini orang jujur. Dia mabuk, dia bilang dia mabuk. Kan jujur itu. Saya mau masuk Islam ya Rasul, tapi saya nggak mau berhenti mabuk. Saya ini pemabuk. Kan jujur. Nabi mau naikkan kejujurannya itu. Nanti kejujuran itu akan memberhentikan mabuknya. Masukkan batu satu, oke siap. Dia pun asal mau mabuk, dimasukkannya batu satu, mabuk. Sebulan kemudian ada 30 batu di gelasnya. 2 bulan kemudian 60 udah. Macam mana mau minum batu semua? Mau dibuang malu, nanti jumpa Rasul. Macam mana batumu? Dibuang, kan nggak mungkin. Akhirnya berhenti dia mabuk. Berapa bulan kemudian jumpa Rasul. Bagaimana hal kau? Alhamdulillah ya Rasul, saya sudah berhenti mabuk. Loh, kok berhenti? Nggak bisa lagi, banyak batu. Tetelanlah batu. Ini kan ajaran Rasul. Orang baik itu baiknya dinaikkan. Supaya baiknya itu nanti akan menghancurkan kejahatannya sendiri. Tanpa kita perlu tahu apa dosa dia. Sampai sini paham? Yang kelima ya. Bagaimana memperbaiki hati orang supaya dia punya kekuatan untuk mengikuti agama? Hati harus dibersihkan. Bagaimana membersihkan hati? Nggak bisa pakai sabun, dicuci, nggak pakai rinso, nggak bisa. Membersihkan hati, kata Quran adalah dengarkan ke kupingnya bacaan Al-Quran. Suruh dia dengar taklim. Quran, hadis dengar. Nanti Quran dan hadis yang dia dengar itu mencuci bersih hatinya. Rasulullah mengatakan setiap orang berbuat satu dosa kecil, hitamlah hatinya setetes. Setitik. Nuktah hitam fi qalbihi. Jadi dia buat satu dosa, bohong dia sekali satu tetes. Hatinya itu cuma sebesar burung merpati, telur burung merpati.
Itu namanya latifah robbaniyah rohani, hati. Dia lihat bini orang, satu tetes hitam, 1000 sudah hitam semua. Sekali buat dosa besar hitam semua sekali. Kalau dosa besarnya itu tidak ditobatinya, berkaratlah hatinya. Hati bisa berkarat. Kalau hati sudah berkarat, matilah matanya, matilah kupingnya, matilah indranya. Enggak mempan lagi nasihat, karena hatinya sudah mati. Walaupun matanya melihat, enggak belajar dari matanya. Ada 10 orang pemabuk narkoba. Mabuk dia malam itu sampai tak sadar diri. Kemudian sadar pulang. Besok pagi dapat telepon. Din, apa? Kawan kita mati. Tadi malam kan sama kita mabuk. Dia overdosis, mati dia. Oh, iyalah aku datang, ditengoknya kawannya mati. Mati juga dia. Mati. Malamnya narkoba lagi 99. Nggak dapat pelajaran, kawannya mati, dia tetap narkoba. Kenapa? Karena hati sudah mati, berkarat. Bagaimana hati bisa berkarat? Terlalu banyak dosa, tidak dibersihkan. Nah, ditulis dalam Quran surah Al-Mutaffifin bahwa hati itu bisa berkarat. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ada tanda saktah di situ. Kalla bal rana ala qulubihim. Saktah kata ahli qiraat Quran, memberhentikan bacaan 2 harakat, 2 ketuk tanpa memotong napasnya. Kalau napasnya berhenti, ikut berhenti, namanya waqaf. Kalau saktah napasnya nggak boleh berhenti, bacaannya aja yang berhenti. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu kata ahli qiraat. Dalam qiraat kita Imam Hafaz An Asim 4 kali saktah di Quran. Surah Al-Kahfi iwajan qayyima, surah Yasin qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Yang ketiga surah Al-Qiyamah man raq. Yang keempat Al-Mutaffifin. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Itu kata ahli qiraat. Kata ahli tafsir lain. Saktah itu kata ahli tafsir memberhentikan bacaan sejenak untuk mempersiapkan hati supaya jangan terkejut melihat kalimat sebelahnya. Sangat mengejutkan. Kalla, sekali-kali jangan begitu. Bal, bahkan telah apa, berhenti dulu. Baru lihat sebelahnya. Rona ala qulubihim, berkarat hati mereka. Makanu yaksibun, karena terlalu banyak dosa yang mereka perbuat. Ya, hati bisa berkarat. Kalau hati sudah berkarat nggak ada guna. Mata nggak guna, kuping nggak guna, indranya nggak guna, udah mati. Didakwah orang marah, dinasehati orang marah dia, dipukulnya bisa yang nasihati dia. Berhentilah kau mabuk, dipukulnya kita bisa. Tiap hari pelihara anjing, dimandikannya anjing. Anaknya nggak pernah dimandikannya, anjingnya dimandikannya. Anaknya kasih makan ikan asin, anjingnya makan ayam. Tidur nggak pernah sama anaknya, tidur sama anjing. Pergi kemana-mana nggak bawa anak istrinya, bawa anjing. Naik Honda dia anjing depan. Saking sayangnya sama anjing. Dinasihati orang, dipukulnya kita bisa bilang. Kau jangan kau urus anjing aja, kau urus anak bini, pak dipukulnya, jangan kau urus aku. Kau atur aja anak bini kau. Udah mati panca indera. Jangan dinasihati, dibunuhnya bisa kita. Mati anjingnya nangis dia seminggu. Mati aja ngambo ala sedih ambo. Satu Innova ditawar orang ndak ambo bayi. Bininya mati nggak nangis ya? Lebih berharga anjingnya dari bininya dibikinnya. Hati
Hati udah berkarat, payah nasihatinya. Cemana membersihkannya itu? Paksa dia mendengarkan Quran dan hadis. Duduk dalam taklim. Itu dibuat Nabi. Begitu Nabi mengislamkan sahabat-sahabat. Setiap malam Nabi bikin taklim di rumah Sayyidina Arqam bin Abil Arqam. Itu rumahnya terpisah sendiri. Orang rumah Mekah kan rapat-rapat. Kalau Sayyidina Arqam bin Abil Arqam dia pisah sendiri. Diam-diam sahabat menyeluduk situ malam-malam kan gelap, nggak ada yang tahu. Diam-diam masuk sana. Nanti Nabi datang. Dibacakan Quran, didengarkan hadis-hadis Nabi. Supaya apa? Supaya hatinya bersih. Sehingga mereka dapat ilmu langsung berani amal. Dapat ilmu langsung sanggup mengamal. Membersihkan hati dengan mendengarkan Quran. Ditulis di Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang buta huruf. Jadi orang Mekah itu disebut kaum yang buta huruf. Fil ummiyin, orang-orang yang buta huruf. Rasulam minhum, seorang rasul dari golongan yang buta huruf itu. Apa tugas Rasul itu? Yatlu alaihim ayatih. Nabi itu membacakan ayat-ayat Tuhannya kepada kaumnya yang buta huruf itu. Mereka dengar. 3 tahun di rumah Sayyidina Arqam bin Abil Arqam. Tiap hari. Wa yuzakkihim. Bacaan Quran itu membersihkan hati mereka. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kalau hati udah bersih barulah ilmu agama itu Quran, sunnah bisa masuk ke hatinya dan bisa dia mengamalkannya. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Padahal sebelum itu mereka itu adalah manusia yang paling bejat sedunia. Bejatnya terang-terangan dan nyata-nyataan. Mereka itu kalau mau berzina bilang, mau kemana kau? Berzina. Sama siapa? Sama si Anu. Membunuh orang dia bawa parang. Mau kemana kau? Aku membunuh si Anu. Oh mereka terang-terangan Pak. Mau kemana kau? Aku main judi. Kau mana? Aku mau mabuk. Terang-terangan orang itu buat maksiat. Bersih mendengarkan Nabi baca Quran. Dinasihati dengan hadis-hadis. Jadi taklim itu membersihkan hati. Kelemahan kita nggak mau duduk dalam taklim itu. Kalau udah ustadz nggak mau duduk dengar ceramah. Saya kan ustadz. Masa saya mendengar ceramah? Itu bukan supaya kau hina, supaya hatimu bersih. Dengar. Saya khutbah Jumat nggak mau saya 52 minggu setahun. 10 atau 8 kali setahun saya kira libur. Nggak mau saya berkhutbah. Saya mau mendengar orang. Dan kadang datang ke masjid nggak berani khotibnya. Bapaklah imam, bapaklah khotib nggak berani aku. Aku mau mendengar. Hari ini aku mau mendengar supaya hatiku bersih. Dengar. Maka nggak usah heran ada orang ikut jemaah tabligh 3 hari pulang preman jadi baik. Karena 3 hari dengar taklim 9 jam. Dari jam 9 dia duduk dengar Quran dibaca, hadis dibaca, Rasulullah bersabda, siapa sholat berjemaah dapat 27 derajat. Sementara 1 derajat dengan derajat yang lain, ma bainas sama'i wal ard, sejauh jaraknya langit dan bumi. 27 derajat 27 kali bolak-balik langit bumi. Dia dengar, hatinya bersih. Preman pulang-pulang sholat 5 waktu ke masjid, mukanya bertato macam monyet, tato semua. Kenapa? Hati bersih 9 jam 3 hari dengar taklim. 15 kali sholat berjemaah nggak tinggal selama dia iktikaf di masjid. 3 malam sholat tahajud berturut-turut. Mendatangi rumah orang, mengajak orang, mendakwah orang untuk datang ke masjid. Pulang bersih hatinya. Bapaknya mati dia nggak nangis, mamanya mati dia malah main gitar. Pulang keluar 3 hari menjerit-jerit dia nangis. Diciumnya kaki ibunya. Kok bisa begitu ya? Hatinya bersih.
Anak kita jahat, bandel. Kita nasihati mana masuk, diejeknya kita bisa. Kita marahi, ditipunya kita. Sholat! Udah tahu maghrib, gak sholat. Masuk dia ke kamar, kuncinya pintu kamar. Celik, disiramkannya air ke lantai. Oh, lagi wudu. Habis itu dia pun dipasangnya rokok. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Pikir bapaknya sholat, ditipu dia. Hati bejat. Gimana membersihkannya? Suruh dia dengar Quran. Mana mau dia? Oh, nggak bisa dia. Duduk. Dengarkan aku baca Quran. Nggak mau dia. Suruh dia ikut iktikaf 3 hari. Insya Allah pulang baik dia. Atau kita dengarkan Quran. Macam mana caranya? Waktu dia makan. Makan pagi anak-anak kita mau pergi sekolah. Putarkan kaset ngaji. Ayat yang dia hafal. Jangan yang nggak dia hafal Al-Kahfi. Ngapain? Yang dia hafal. Dia lagi makan pagi. Putar kaset. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Dia makan. Hatinya karena dia hafal hatinya ikut. Sambil makan hatinya ikut baca. 6 bulan kemudian tiba-tiba berubah anak kita jadi baik. Kenapa? Karena ayat Quran yang dia dengar dan dia baca karena dia hafal itu setiap pagi pergi sekolah. Wa yuzakkihim, hati, membersihkan hatinya. Naik mobil mau antar anak sekolah, jangan dengarkan lagu, dengarkan Quran. Wal 'ashr. Dia dengar. Innal insana lafi khusr. Hatinya ikut baca. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. 6 bulan kemudian bersih hatinya, baik dia. Ini kita sendiri meracun anak kita. Antara anak sekolah kaset lagu nyanyi porno. Aku tak biasa. Mana anakmu baik? Kita sendiri merusak hati anak kita. Sampai sini paham? Jangan anggap remeh dengan taklim. Duduk dalam taklim ini membersihkan hati. Ciri-cirinya bagaimana hati itu dikikisnya? Orang yang banyak dosa duduk ngaji gini gelisah. Lama kali pun Ustaz dicakap. Lama kali. Tapi orang yang hatinya udah bersih, duduk enak dia. Tiba-tiba cepat kali habisnya. Bisa diukur hati kita ini. Hati kita ini bisa diukur. Kalau bersih suka dia dengan agama. Kalau kotor sama agama nggak suka dia. Orang ngaji aja dimarah. Jangan ngaji kuat-kuat kau. Kalau mau ngaji di rumahmu kau. Mengganggu aja kau. Orang ngaji dia ganggu katanya. Giliran orang nyanyi ikut tangannya. Agak kanan dan ke kanan, agak kiri, ikut tangannya. Rusak. Bisa diukur. Hati ini bisa diukur. Apakah hati kita ini hati orang baik apa orang jahat? Bisa diukur. Kata Quran, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar agama Allah, perbuatannya itu muncul dari hati yang bertakwa. Jadi kita bisa ukur diri kita. Diri orang kita gak bisa ukur diri kita. Aku ini udah bertakwa belum? Oh, mudah. Kau suka gak bergabung dengan acara-acara agama? Ada ngaji, duduk awak situ. Oh, iya, kalau ngaji aku gak pernah absen, tetap datang. Terus kalau sholat berjamaah aku pun gak pernah, udah 2 tahun gak pernah absen, tetap datang. Masya Allah. Kalau gotong royong bersihkan masjid, aku nomor 1 datang. Oh, berarti kau orang bertakwa. Jadi kita bisa ukur diri kita. Ini aku orang bertakwa apa enggak? Di mana majelis kamu banyak bergabung? Kalau banyak bergabung pada majelis-majelis yang syiar agama, sholat berjemaah, sholawatan, baca yasin, baca Quran, taklim, khidmat agama, berarti Anda orang bertakwa. Fa innaha min taqwal qulub.
Tapi kalau syiar yang kita ikuti, syiar-syiar kebejatan, ada joget nomor 1 kita. Gerimis pun ikut dia joget. Dangdut. Udah lemes jatuh dia, tangannya masih main. Lanjut. Kalau begitu kau bukan hati yang bertakwa. Bisa diukur. Ini agama ini bukan untuk mengukur orang, untuk mengukur diri. Untuk mengukur diri. Korban Idul Adha, ikut nggak kita situ? Oh ikut, aku tiap tahun aku korban. Fa innaha min taqwal qulub. Itu muncul dari hati yang bertakwa. Kalau nggak bertakwa mana mau dia korban. Pak, tahun ini korban Pak. Saya kan nggak mampu, saya orang miskin. 1 ekor kambing 2,5 juta, mana ada duit saya. Saya orang miskin. Nantilah kalau saya udah kaya. 2,5 juta setahun nggak bisa dia merokok 30.000 sebungkus bisa. Ini kan memang hatinya memang nggak bertakwa. Merokok bisa 30.000 sebungkus sehari. Setahun 10 juta setahun merokok sebungkus sehari. Korban 2,5 juta nggak mampu. Saya orang miskin. Giliran mati di akhirat minta surga. Malaikat, aku minta surga. Kata malaikat, kepala tuh kau. Merokok bisa kau, korban tak bisa, minta surga pula kau. Ditampar malaikat mungkin aneh orang. Jangan main-main dengan agama ini. Bisa diukur. Biasakan mendengar Quran. Jangan dengar yang rumit-rumit. Ad-Dukhan, payah. Al-Waqi'ah, susah. Yang kita hafal aja. Alam alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamuna thumma kalla saufa ta'lamun. Yang kita hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Yang hafal-hafal tiap hari dibaca, tiap hari didengar, hati bersih. Ciri-ciri hati udah mulai bersih, udah mulai suka agama, sudah mulai nggak suka maksiat, udah bagus deh itu. Dan nafsu manusia ini kan dibagi-bagi, ada banyak. Yang besar 3. Nafsu yang paling rendah, nafsul ammarah, bisu. Orang yang nafsunya masih nafsul ammarah, dia cuma suka sama yang jahat, sama agama nggak suka. Salat yuk, macam mau demam kurasa. Macam mau demam kurasa. Kaulah duluan ke masjid. Aku hari ini enggak ke masjid. Tiba-tiba datang kawannya. Woi, ada organ tunggal di kampung sebelah. Sebentar. Hilang demamnya. Memang nafsunya masih nafsul amarah. Nafsul amarah ini harus dipaksa taat. Dipaksa sholat, dipaksa zikir, dipaksa baca Quran, dipaksa makan yang halal, dipaksa sholawat Nabi, dipaksa silaturahim. Nanti setahun, 2 tahun, 3 tahun turun setingkat menjadi nafsul lawamah. Nafsul lawamah itu nafsu yang sudah mau agama, tapi sekali-sekali khilaf juga mengamalkan dosa yang lama. Udah 5 tahun nggak mabuk, 5 tahun sudah beramal soleh, udah tidak mau mabuk. Tiba-tiba jumpa kawan-kawan lama. Apa kabar? Kau kemana aja kau? Wah, kau udah lupa sama kawan-kawan lama. Ayo duduk. Mari kita minum dulu. Aku udah 5 tahun nggak baik. Jangan begitu. Ini persahabatan. Hargailah persahabatan. Akhirnya malam itu dia mabuk. Sampai di rumah nangis-nangis. Ya Allah, kenapa lah aku udah 5 tahun nggak mabuk, kok hari ini aku mabuk gara-gara kawan lama. Menyesalnya bukan main. Itu nafsu sudah lawamah. Kalau nafsu amarah mabuk, cerita dia sama orang. Tadi malam aku mabuk sampai tercungkur aku ke dalam paret. Bangga dia dengan dosa-dosanya. Itu masih nafsu amarah.
Kalau nafsul amarah ini ditekan dengan agama, dipaksa beramal soleh, nanti satu hari nafsunya turun menjadi nafsul lawamah. Nafsul lawamah sudah mau taat, tapi sekali-sekali keliru, terlanjur juga. Paksa nafsul lawamah ini beramal soleh siang malam terus, nanti satu hari nafsunya turun lagi setingkat menjadi nafsul mutmainnah. Kalau nafsunya sudah nafsul mutmainnah, nggak suka lagi dengan maksiat, lebih baik aku dibunuh mati daripada aku berzina. Lebih baik aku kau bunuh mati daripada aku meninggalkan sholat. Udah sampai situ dia. Tapi itu kan perlu latihan bertahun-tahun. Dan hebatnya ternyata masuk surga itu yang dipanggil bukan manusia. Nah, ada ayat Quran bilang, ya ayuhan nas udkhulul jannah, hei manusia masuklah kau ke surga. Enggak ada ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulul jannah, hei kamu orang beriman masuklah kau ke surga. Enggak ada ayatnya. Enggak ada ayatnya. Ternyata masuk surga yang dipanggil nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai nafsu yang mutmainnah, yang sudah terkendali, enggak goncang lagi dengan maksiat. Saya tanya guru saya, nafsu mutmainnah itu apa Tuan Guru? Ciri-cirinya? Lihat duit sama daun sama saja. Hebat nih. Datang orang, dikasihnya daun seikat. Apa ini? Daun. Keluarkannya dari tasnya, duit seikat. Apa ini? Duit. Belum. Kalau mutmain itu udah sama aja. Apa ini? Daun. Keluarkan duit satu ikat. Ini apa ini? Duit. Sama nadanya. Nggak terkejut lagi. Kenapa? Duit tidak manfaat tanpa izin Allah. Daun pun tak manfaat tanpa izin Allah. Duit bisa manfaat hanya dengan izin Allah. Daun bisa bermanfaat dengan izin Allah. Sampai situ. Memang duit nggak manfaat kok kalau nggak izin Allah. Mana manfaatnya harta kalau nggak izin Allah? Ada orang umur duitnya 70 tahun, duitnya 70 miliar, banyak nggak? Banyak nggak? Duit semua nggak campur tahun. Rumahnya 10, mobilnya 10, istrinya 4, kaya nggak? Tapi ditakdirkan Allah rezekinya sedikit. Kok bisa begitu? Kena stroke. Bengkok ini. Tak manfaat duit 70 miliar. Pagi-pagi datang pembantunya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Ya, saya Tuan. Kue pagi ini masakan saya sup buntut. Sup buntut Tuan, kata pembantunya. Iya. Tuan mau makan sup buntut? Orang stroke makan sup buntut langsung jiun Tuan. Apa jiun? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh Tuan makan sup buntut. Tuan stroke. Terdiam. Kalau begitu gue masakkan sup kepiting aja. Kepiting. Orang stroke makan kepiting langsung game over. Mulai nangis dia. Kalau begitu masakan saya kolak pisang yang manis ya. Mana boleh Tuan makan kolak pisang manis. Tuan kan diabetes. Meledak nangis. Kalau begitu kue masak ikan asin aja ya, biar aku makan kayak orang miskin aja. Nggak boleh Tuan. Tuan tuh darah tinggi, nggak boleh makan ikan asin. Nggak manfaat duit 70 miliar. Kalau begitu mati aja aku yang sabar Tuhan, belum waktunya malaikat maut belum datang. Kalau udah waktunya nggak usah diajar, datang dia. Saya bikinkan makanan sehat untuk Tuhan, tenang. Itu cocok untuk orang sakit stroke. Saya sudah belajar sama dokter gizi. Setengah jam kemudian datanglah pembantunya Wakim. Ini dia Tuhan, makanan sehat untuk orang stroke. Tengoknya bubur.
Pakai rebus bayam tak pakai garam di blender. Persis muntah kucing. Itu pun tak bisa suap sendiri, bengkok. Disuapkan biniknya yang keempat, cantiknya 7 kali lebih cantik dari Syahrini. Tapi meleleh-leleh. Biniknya cantik begitu, jangankan dipakainya, dipegangnya nggak nyampe. Tak manfaat duit 70 miliar itu Pak tanpa izin Allah. Betul? Habis makan pembantunya itu dibukanya kulkas. Kulkas Masya Allah 4 meter lebarnya. Diambil sama pembantunya itu. Ditengoknya. Kue semua boleh dimakan ya Yem. Kata Wak Yem, inilah nasib orang miskin tuan, semua boleh dimakan. Kita pikir kalau kita kaya harta banyak, semua harta kita bermanfaat. Mobilnya 10, nggak pernah dia naik mobil. Yang naik mobil pembantunya sama supirnya. Dia naik kursi roda. Sadar kita sadar, supaya nafsu kita ini nggak bejat. Apa yang kita bisa nikmati itu yang direzekikan Allah pada kita, betul? Inna Allah yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberi rezeki pada siapa Allah mau tanpa perhitungan banyak. Kalau kita nggak punya, mana punya rezeki Pak? Kan kita harus cari. Enggak, jangan bodoh kita. Rezeki itu Allah yang antar, bukan kita yang cari. Kalau kita harus cari, baru dapat rezeki. Mana dapat kita makan apel? Apel tumbuhnya di Amerika kok. Kalau sudah ditulis malaikat Mikail, rezeki terkujulkan naik apel di Washington DC Amerika Serikat. 2 aja gendang itu. Kalau nggak saya terbang ke sana makan apel itu. Yang kedua, apel itu yang terbang jumpa saya di Indonesia. Betul? Tapi kalau nggak kerja mana dapat rezeki Pak? Siapa bilang? Rezeki itu kan harus kerja Pak baru dapat. Enggak. Kalau nggak kerja mana dapat rezeki? Berapa juta orang nggak kerja makan minum? Siapa? Orang penjara. Orang di penjara nggak kerja. Makan, minum, tidur, makan, minum, tidur. Anak bininya nggak mati juga. Pulang dari penjara 5 tahun gemuk bininya. Ya gemuk kau. Iya bang, alhamdulillah 5 tahun ini nggak ada yang menampar ya aku gemuk. Apa? Berapa banyak orang nggak punya mobil, kemana-mana naik mobil. Siapa? Ya supir. Mobil kemana-mana nggak punya mobil. Malah yang punya mobil naik kursi roda. Kenapa kita nggak berpikir tentang itu? Tapi itu mesti dilatih. Nggak bisa tiba-tiba lah. Sifat itu dilatih Pak. Kalau ilmu dipelajari. Jangan kita pikir kalau udah mengaji gini kita besok jadi orang mutmainnah. Dilatih bertahun-tahun itu, dipaksa. Ilmu dipelajari. Itu pun diberi Allah juga. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah aku berikan ilmu kepadamu kecuali sedikit sekali. 40 anak mengaji di pesantren yang sama, diajar oleh guru yang sama, dengan kitab yang sama. 6 tahun kemudian tamat. Samakah ilmunya? Nah, berarti ilmu itu diambil Allah, diantar Allah, diberi Allah. Apalagi rezeki. Rezeki itu Allah yang bagi. Betul? Kita usaha aja mencarinya, dapat alhamdulillah, tidak dapat Allah kirim lewat jalan lain. Kadang-kadang hasil bekerja nggak berhasil, dapat musibah, yang dikerjakannya nggak dapat hasil apa-apa. Tapi Allah ganti lebih banyak kalau dia sabar. Satu orang ibu-ibu janda menanam padi di sawahnya, 1 petak, berbuahlah padi kuning, subur. Dia pun senang, dia bilang 4 hari lagi saya panen. Tiba-tiba besoknya datang kelodok, banjir bandang, habis sebutir padi pun tak ada lagi. Nangis dia pikir sawahnya, ada di gue habis adanya.
Dado sebutir mati udah ada lagi. Matilah mau nak makan. Mati dia nggak makan. Tiba-tiba seminggu kemudian bupati datang, yayasan ini datang, yayasan itu datang, bantuan-bantuan datang. Kalau panen harganya cuma 400.000, tapi dengan bantuan karena kena gempa, kena banjir bandang, malah dapat 4 juta. Untung dia gak nanam padi sambil doa, ya Allah, ini kalau mau panen datang lagi lah bala bencana. Kenapa sih kita gak berpikir tentang itu? Allah melakukan apa yang Allah mau. Betul? Hidup ini hanya sukses dalam agama. Wajib ada di antara kamu yang mengajak kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, memerintahkan berbuat ma'ruf, wa yanhauna 'anil munkar, mencegah orang berbuat munkar. Distempel ayatnya. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang sukses. Mereka adalah orang yang sukses. Mau sukses, 3 itu buat. Ajak orang berbuat baik, perintahkan berbuat ma'ruf, cegah berbuat munkar. Meskipun sekampung benci sama kita, Allah bilang kita orang sukses. Nabi Nuh itu dakwah 420 tahun. Umur 480 tahun diangkat jadi Rasul. Dakwahnya malam dan siang. Satu-satunya Rasul yang dakwah malam dan siang Nabi Nuh. Lailan wan nahar, malam dan siang. Nabi Muhammad dakwah cuma siang, malam tahajud. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Malam Nabi Muhammad SAW salat malam, siang dakwah. Ya ayyuhal muddathir, hai kamu yang berselimut tipis di siang hari, qum fa'andir, bangun bikin kerja dakwah. Malam tahajud. Kalau Nabi Nuh lailan wan nahar, malam dakwah, siang dakwah. Umur 480 diangkat jadi nabi. Umur 900 tahun datang badai topan. 420 tahun Nabi Nuh dakwah malam dan siang. Cuma dapat murid 79 menurut tafsir Baghawi. Cuma 79 umatnya yang beriman. 4 anaknya, 1 murtad kafir masuk dalam topan mati. 3 naik perahu. 79 tambah 3 82. Menantunya 3 naik perahu. Menantunya 3. Nabi Nuh istrinya 2, 1 tenggelam kafir, yang 1 naik perahu. Nabi Nuh 1. Berapa lah itu? 79 ditambah 6 85 ya. Bukan 79, 76. Umatnya cuma 76. Anak menantu 6, 82, istri 1, 83, Nabi Nuh 1, 84. 420 tahun dakwah, Nabi Nuh hanya berhasil menaikkan ke perahu 76 umatnya. Tambah 3 anak, 3 menantu, 1 istri, 1 diri dia sendiri. Enggak dibilang Allah Nabi Nuh nabi yang gagal. Enggak dibilang Allah Nabi Nuh nabi yang tidak berhasil dalam dakwah. Nabi Nuh disebut Allah Rasul Ulul Azmi, Rasul yang paling tahan diuji 5. Nabi Nuh 1. Nabi Isa sejak bayi dakwah. Sejak bayi dalam buayan Nabi Isa sudah dakwah. Inni Abdullah, sesungguhnya aku hamba Allah, bukan anak Tuhan, bukan anak zina, aku hamba Allah. Fa'budullaha rabbi wa rabbakum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sudah dakwah dari dalam pangkuan, sudah dakwah. Umur 33 tahun Nabi Isa AS diangkat ke langit kedua. Sekarang nunggu di sana bersama Nabi Yahya, nanti dia turun akhir zaman, mengislamkan orang-orang Nasrani dan menghancurkan salib-salib, maksudnya mengislamkan orang Nasrani. Maka orang Nasrani itu enggak pakai lam. Orang Yahudi Allah pakai lam. Lam, nun, lan. Dari dulu sampai sekarang, sampai besok, sampai kiamat, orang Nasrani, orang Yahudi tidak akan mau masuk Islam. Walan tardo angkal Yahudu wala an nasoro. Beda tulisannya. Kalau Yahudi lan, dari semalam sampai hari ini, sampai besok, sampai kiamat, orang Yahudi tidak akan mau ikut agamamu. Tidak akan ridho kepadamu sampai kau ikut agama mereka.
wala an-nasara. Cuman karena itu diwasolkan bacanya walan nasara, tapi tulisannya beda. Nasrani tidak pakai la. Kemarin tidak, ini hari tidak, mungkin besok iya. Kapan orang Nasrani masuk Islam? Setelah Nabi Isa datang. Nabi Isa itu turun membunuh Dajjal dan mematahkan salib-salib. Bukan maksudnya manjat di gereja, motongi salib, ditangkap Densus 88 lah dia. Maksudnya dia mengislamkan orang Nasrani semuanya. 13 cuma muridnya, 33 tahun beliau dakwah. Satu khianat. Cuma 12, coba. Nggak dibilang Nabi Isa Rasul yang gagal. Nabi Isa disebut Rasul Ulul Azmi. Nabi Muhammad dakwah semua anak istri menantu umatnya 124.000 masuk Islam. Tapi paman kandung Abu Lahab enggak, Abu Jahal, Abu Thalib tidak. Nggak disebut Nabi Muhammad Rasul yang gagal. Tapi disebut Rasul Ulul Azmi. Kita dakwah ini Pak, seumur hidup nggak ada yang ikut pun kita disebut pendakwah yang sukses. Wa ulaika humul Nabi Samuel 313 rasul dari 124.000 nabi dan rasul. Satu di antaranya Samuel. Bukan Samuel, Sam'un. Istrinya Dalilah pun gak mau masuk Islam. Kaumnya satu pun gak ada yang mau masuk Islam. Ada filmnya dibikin orang Hollywood, Samson and Delilah. Kata Nabi Muhammad SAW, lagi duduk-duduk sama sahabat, tiba-tiba Nabi melihat langit, tersenyum Nabi. Sahabat nanya, ada apa ya Rasul? Dinampakkan suasana hari kiamat kepada aku sekarang. Kulihat ada Nabi masuk surga dengan banyak sekali umatnya. Nabi Muhammad lah itu. Tapi ada Nabi yang sedikit umat masuk bersama. Nabi Isa cuma sedikit. Tapi ada Nabi yang masuk surga lenggang kangkung sendirian. Dipikulnya senjatanya dari rahang onta. Dia perang sendiri lawan 1.500 orang, dia menang. Tapi mertuanya, anaknya, istrinya, kaumnya nggak ada satupun yang masuk Islam. Tapi dia nggak disebut orang, nggak disebut Allah Rasul yang gagal. Dia disebut Rasul Ulul Azmi. Dia disebut Rasul pilihan 313. Inilah yang mau saya sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertanggung jawab dengan agama di negeri kita. Paham?